Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi jami'an amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai lagi lanjutkan ngaji kitab Syarah Surah-Surah. Sebelumnya seperti biasa kita baca surat Al-Fatihah sebagai pembuka majelis. La hadratul muslim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa inna Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Oke, lanjut pembahasan munasabah antara penyebutan sholawat selepas hamdalah. Kemarin musonef menyebutkan ada 5, tapi yang baru saja yang kita baca baru 4. Sekarang yang kelima, munasabah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamis, yang kelima, anna qaulahu, bahwasanya ucapan Rabbil alamina, Rabbil alamin, asyara memberi kesan, bi anna tarbiyata, bahwasanya tarbiyah kullaha seluruhnya, wahia tarbiyah adalah isalu kulli hadithin, menyampaikan setiap atau seluruh yang hadis, ila kamalihi, menuju kesempurnaannya, alladzi urida lahu, yang dikehendaki, yang diinginkan, atau yang sesuai dengan iradahnya Allah. Laisat illa minal maula tabaraka wa ta'ala, maka tarbiyah tersebut tidak ada kecuali dari Allah Ta'ala. Wahai tarbiyah ini ala qismi, ini ada 2, ammatun wa khassatun, atau ammatin wa khassatin. Ammatun dari khobar mubtada mahdhuf atau badal. Ammatin yaitu tarbiyah umum, wa khassatin dan tarbiyah khusus. Jadi kata beliau, munasabah yang kelima, penyebutan sholawat selepas Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya sebagaimana yang telah dijelaskan, kata-kata Rabbil alamin itu menunjuk kata-kata tarbiyah. Kata-kata tarbiyah. Dan apa itu tarbiyah? Di antara makna tarbiyah sebagaimana yang ditulis oleh musonef adalah menyampaikan setiap hadis menuju kesempurnaannya. Artinya tarbiyah itu ya enak bahasanya apa kemarin? Masih ingat nggak? Merawat. Namanya merawat itu kan dari titik yang terendah kemudian menuju ke atasnya sampai titik sempurna yang dikehendaki. Ibarat sekolah itu ya dari A, B, C, D, E, F. Itu kalau sekolah pendidikan. Kalau pertumbuhan ya dari tetes air mani, kemudian bayi, kemudian sampai masa muda, masa tua, dan seterusnya. Cuman kalau ini agak menyimpang sebentar ya. Kalau ikut Sayyid Naqib Al-Atas, itu seorang pemikir dari Malaysia, tarbiyah itu sebetulnya kaitannya dengan perkembangan atau perawatan zahir. Segi zahir saja. Maksudnya kita merawat anak kecil atau anak kita dari mulai baru lahir sampai dewasa, itu namanya tarbiyah. Gak ada kaitannya dengan keilmuan atau kebatinan, keruhanian. Makanya kata beliau, pendidikan diaturkan tarbiyah sebagaimana yang lazim di mana-mana, yang family dengar, tarbiyah itu kan maknanya pendidikan. Itu enggak tepat. Karena tarbiyah itu kaitannya sama zahir. Makanya Fir'aun ketika mengingatkan Nabi Musa, alam nurabbika fina walida walabithta fina min umrika sinin, kan begitu. Wahai Musa, alam nurabbika fina walida, apakah aku tidak mentarbiyah Anda? Kue kan wis tak openi bahasa Jawa nih. Tarbiyah iki openan. Perawatan, diasuh. Kue kan tak openi kecilik. Tinggal yang aku sampai tuwek. Lah kok nglakoni kelakuan koyo ngene iki. Nah, jarine Fir'aun. Jadi dalam Al-Qur'an Fir'aun itu mentarbiyah Nabi Musa. Mentarbiyah itu maksudnya apa? Ya mengasuh secara zahir. Bukan terus mendidik
jadi murid rohani. Nah, tarbiyah itu sebenarnya kaitannya sama zahir. Yang paling tepat kata beliau, pendidikan takdib. Makanya dalam sebuah hadis, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi," atau baginda Nabi itu. Allah atau Rabbku mendidikku, mentakdibku, kemudian membaguskan pendidikanku. Ini kata Sayyidina Qabil atas. Kita boleh setuju, boleh enggak? Boleh setuju, boleh enggak? Karena bagaimanapun juga namanya tarbiyah diartikan sebagai pendidikan, ini sudah sangat familiar. Sangat-sangat familiar sejak zaman dulu. Namanya murabbi itu diartikan sebagai guru rohani, itu sudah ulama salaf dulu. Paham ya? Cuman maksudnya begini, jadi tarbiyah itu makna asalnya memang itu maksudnya mengasuh, merawat, atau isalu kulli hadits ila kamalihil ladzi uridalah. Jadi menyampaikan setiap hadis kepada kesempurnaan. Ya paling enak itu ngasuh, ngerawat atau ngopeni. Namanya ngopeni itu kan dari tahap rendah kemudian menuju ke atas. Lah namanya tarbiyah itu mesti entah yang khusus atau yang umum, nanti akan dijelaskan, semuanya dari Allah. Yang merawat kita, yang mengasuh kita hakikatnya hanya Allah. Kemudian beliau melanjutkan tarbiyah itu ada dua, ada tarbiyah umum, ada tarbiyah khusus. Fal ammah maksud tarbiyah ammah, at-tarbiyah bil ijadi wa tanmiyah wal imdad bil hayati wal hawas wa ghairiha mimma wa mushtarak baina umum bil ajsad. Tarbiyah umum adalah tarbiyah dalam mewujudkan atau memberikan kehidupan dan panca indera dan semacamnya. Di mana tarbiyah ammah ini semua akan kena. Seluruh jasad, seluruh makhluk akan kena tarbiyah ammah ini. Entah yang mukmin atau yang kafir, yang soleh ataupun yang enggak soleh. Kabeh di tarbiyah. Nah, mungkin maksudnya Sayyid Qabil atas ini tarbiyah umum ini. Tarbiyah umum. Jadi memang kita akui tarbiyah yang model Fir'aun itu ada. Betul dari kata-kata akar tarbiyah. Tapi tarbiyah ammah. Artinya memang diopeni dari kecil sampai gede, bahkan semua makhluk sampai hewan pun juga ditarbiyah secara umum. Lah ada tarbiyah al-khassah, tarbiyah yang khusus, yaitu at-tarbiyah ruhaniyah, tarbiyah secara ruhani. Bil ulum wal ma'arif ilmiyah wal amaliyah. Dengan ilmu-ilmu dan ma'rifat baik yang bersifat ilmiah atau amaliyah. Wa dhabtil harakati was sakanat, dan mengakuratkan, ngepasne gerakan-gerakan dan diam lil jari ala muqtadhaha, agar berjalan sesuai dengan tuntutan ulum wal ma'arif ilmiah wal amaliyah tadi. Wa hadhi tarbiyah, dan tarbiyah yang macam kedua yang khusus tadi yang kaitan dengan rohani, hiya al-azizah syarifah, adalah tarbiyah yang langka, yang mulia, yang menyampaikan ilal fauzi biridha maulana jalla wa'ala, kepada kesuksesan dengan meraih mendapatkan ridha Allah. Tarbiyah yang kedua inilah yang istimewa. Wa tamattu' bima la yuhatu biwasfihi min na'imil jinan abdal abad, dan akan mendapatkan kesenangan yang tidak terkira dari kenikmatan surga selama-lamanya. Jadi ridha Allah dengan surga itu nggak bisa dipisahkan. Kemarin ada yang viral artikel orang kalau dakwah dapat ridha Allah. Tapi kalau taklim dapat surga. Lu gak iso maksane nek surga gak oleh ridho Gusti Allah. Nek ridho Gusti Allah gak oleh surga. Ya gak ngono kuwi. Sudah merupakan janji Allah, nek ridho mesti dilebokno surga. Nek gak diridhoni mlebune neraka. Begitu namanya di sini biridha maulana wa tamattu. Jadi enggak usah dipisahkan. Nek oleh ridho nih Gusti Allah mesti engko bakal disenengne ning swarga. Wa qad ja'ala Allah subhanahu hadhihi tarbiyah al-khassah la tahsul ahadin al-ard illa ala aidir rusul. Dan khusus tarbiyah khassah tadi, tarbiyah ruhaniyah, ini enggak akan bisa didapatkan dari penduduk bumi ini kecuali melalui para rasul. Gak bisa langsung Gusti Allah tanpa Rasul, gak bisa. Tarbiyah khassah ini hanya melalui para Rasul dengan agama maksudnya. Nah berarti kalau tarbiyah
ammah, ini bisa selain agama. Nah, makanya kalau kita lihat belajar dokter, ya nggak mesti lewat agama. Belajar nang dokter ya nang Cina ta nang Londo kono. Monggo. Paham ya? Pendidikan-pendidikan yang sifatnya itu ammah, kaitan dengan ilmu-ilmu begitu itu, monggo. Tapi khusus yang khosoh ini, yang ruhiyah, nggak bisa. Belajar agama yang melalui para rasul dan warasatul anbiya. Bahkan belajar agama neng Londo, ya akeh keliru nih. Akeh keliru, ana nggone dhewe-dhewe. Wa ja'ala al-hasil minha ala yadi nabiyina Maulana Muhammad al-hadzal awfar wan nasib al-akthar ma'a sulatin fi wa qillati mu'anatin. Nah, kemudian tarbiyah khassah tadi diperoleh melalui atau didapatkan melalui baginda Muhammad SAW dengan bagian yang paling sempurna dan yang terbanyak. Ini tarbiyah khassah tadi kan hanya didapatkan melalui para rasul, dan di antara para rasul yang mendapatkan paling banyak bagiannya ma'asuhulatin fiha, wakilati makna tanpa susah payah dengan banyak kemudahan, adalah jalani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di baginda Rasul Muhammad itu paling enak jalani, paling akeh ganjarane, paling akeh olehe. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah telah firmankan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan untuk kalian kesusahan. Makanya di antara datangnya agama Islam, hikmahnya adalah memberikan kemudahan di dunia ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Kok agama ketokane angel, itu mungkin mripate adiwe sing keliru. Terus saking kotore ati. Kalau dilihat dari segi pandangan yang objektif dan yang bersih, pasti kita akan menemukan bahwa syariat Islam itu syariat yang paling mudah dan paling gampang. Wa qala fi wasfi ummati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala berfirman dalam mensifati, menjelaskan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Allah taala menghapus atau meletakkan dari mereka umat baginda israhum, beban mereka, wal aghlal, dan belenggu-belenggu, allati kanat alaihim, yang pernah ada di atas mereka, umat-umat terdahulu. Nah, memang di antara ciri khas umat baginda Muhammad SAW, syariatnya itu lebih mudah daripada umat lainnya, umat sebelumnya. Banyak di antaranya yang pernah disebutkan ulama itu, di antaranya masalah istri yang haid. Kalau umat zaman dulu, haid itu kayak diasingkan di satu tempat tersendiri, nggak boleh diajak makan, nggak boleh diajak ngobrol. Terus kayak diasingkan, kayak benda najis, benda kotor, nggak boleh diapa-apain. Nah, kalau umat baginda Nabi tidak boleh selain apa? Selain farji, maksudnya selain jima. Boleh diajak makan, bahkan diajak bersenang-senang boleh, asalkan nggak satu aja jima. Kemudian ghanimah, zaman dulu itu haram. Sekarang umat baginda Muhammad bukan hanya halal, di antara harta yang terhalal yang paling barokah itu ghanimah. Di antaranya lagi najis. Di syariatnya Nabi Musa atau umat-umat terdahulu, kalau terkena najis itu ada yang mengatakan harus dipotong. Mau kena najis, uyuh, harus dipotong, tidak bisa dibersihkan dengan basuh. Nah, kalau umat baginda Nabi dibasuh, dihilangkan airnya, langsung dibasuh dengan air yang mengalir, selesai. Apalagi di antaranya? Taubat. Taubatnya faqtulu anfusakum, bunuh. Nah, sekarang enggak. Apa? Istighfar, nyesel, gak janji gak ngulangi, selesai. Kamalam dzambalah. Kaya wong sing gak duwe dosa. Bahkan diriwayatkan pernah Nabi Musa itu, di antara itu ada waktu yang sama sekali nggak boleh kerja,
Sabtu. Sampai diuratkan Nabi Musa itu pernah melihat orang yang di hari Sabtu itu lagi kerja, lagi ngangkat kayu. Ketemu Nabi Musa langsung dipenggal lehernya. Penggal leher, bayang no. Abot, dan itu sedikit saja contoh wa yadhu anhum israhum wal ahlalati kanat alaihim. Banyak lagi. Ringkese banyak beban-beban yang dulu ditimpakan kepada umat sebelum kita kemudian diringankan, bahkan dihapus. Ya itu saja, ma'asuhulatin, diganti kemudahan. Amale sewiti ganjarannya gawat deh. Barang siapa mempelajari satu bab dari ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Nah, ini 1000 rakaat. Abotnya kayak apa? Jadi kita duduk di sini tuh lebih baik untuk ganjarannya sama atau lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Maka kata para ulama itu, orang kalau masih sibuk dalam ilmu masa belajar begini ini lebih utama belajar daripada sholat sunnah, kata Imam Syafi'i itu. Bukan berarti terus gak sholat sunnah, tetap sholat sunnah, tapi sing diokeku belajar. Bahkan sampai nanti disebutkan juga sih bab setelahnya. Sampai istimewanya umat ini, nabi-nabi dulu banyak yang berangan-angan untuk menjadi nabi dari umat ini. Atau minimal-minimalnya bahkan dari umat. Termasuk Nabi Musa, nanti diceritakan itu. Pertama beliau mengatakan, Allahumma ja'al hum minni, atau Allahumma ja'alni nabiyahum. Ya Allah, jadikanlah saya nabi mereka. Karena gak nabiyuhum minhum. Nabi mereka ya dari kalangan mereka sendiri. Diganti sama Nabi Musa. Allahumma ja'alni minhum. Kalau gitu jadikanlah saya kalangan mereka. Saking mulianya umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad urifat, dan sungguh telah diketahui kasratu man turabba ala yadihi hadhi tarbiyah al-khassah. Dan sudah diketahui bahwa melalui tangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak orang yang mendapatkan tarbiyah khassah ini. Bahkan dikatakan wa annahum thuluthal jannah, yang mendapatkan tarbiyah khassah ruhaniyah ini sampai 2/3 ahli surga. Saking oke. Fa'asyarna, maka kami mengisyaratkan ila tarbiyati maulana li khalqihi at-tarbiyah ammah biqaulina rabbil alamin. Maka kami berikan isyarah untuk makna tarbiyahnya Allah, yaitu tarbiyah ammah tadi, dengan kata-kata rabbil alamin. Wa asyarna ila tarbiyah khassah bi dzikri afdhali man ujzilal hadz minha ala yadi makrunan dzalika bi ta'zimihi wa sallallahu alaihi. Kami berikan isyarah kepada tarbiyah khusus dengan menyebut orang yang paling banyak mendapatkan bagian tarbiyah khusus ini melalui tangannya. Jadi apa munasabahnya? Alhamdulillah rabbil alamin tarbiyah ammah, sholawat kepada Nabi tarbiyah khassah. Sebetulnya enggak cuma Nabi tok, cuman yang paling banyak mendapatkan tarbiyah khassah itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tetap diiringi dengan ta'zim dan sholat salam ke atas beliau. Paham ya? Terus wa inna ma qaddamna fil aqidah waswahu sallallahu alaihi wasallam bisayyid ala wasfihil maula. Ini ngasih alasan lagi beliau. Kami mengedepankan, mendahulukan dalam akidah ini mensifati baginda Muhammad dengan sayyid atas mensifati maula, sayyidina maulana. Bahkan enggak di kitab ini saja. Biasanya kita itu doa-doa atau sambutan kan sallallahu alaihi sayyidina maulana. Kenapa kok sayyidina dulu baru maulana? Ada maksudnya ini, Imam Sanusi ini. Li'anna sayyid, karena namanya sayyid huwallazi yufza'u ilaihi fi kulli amrin muhim. Adalah orang yang setiap ada sesuatu yang penting, yang genting akan berlindung pada orang tersebut. Jadi gondelane wong sing kepepet, ada masalah, kemudian meminta perlindungan, minta tolong, itu jenis sayyid. Kemudian wal maula huwan nasir, sedangkan kata-kata maula maknanya penolong. Wala syakka, dan tidak diragukan annal faza' fil muhim ila sayyid yakun awalan. Ketika terjadi ketakutan, kegentingan dalam perkara yang penting, maka
tentunya kita akan menuju sayyid dulu. Kan sayyid orang yang didatangi ketika ada perkara genting. Kemudian mana lagi? Wa nusratuhu liman fuza ilaihi fi naili muhimmihi yakunu thaniyan ba'da fazihi ilaihi. Maka kemudian setelah itu mestinya ganti tugas. Jadi setelah kita datang ke sayyid, orang yang kita datang ketika genting, barulah kepada penolong yang menolong orang yang mencari dia ketika genting. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam mafza'al khalaiq wa nasiruhum fid dunya bima bayyana lahum min turukin najah wa 'allamahum min anwa'il hidayat hatta tarakam ala mahijja al-bayadha allati la ghubara 'alaiha. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan mafza'ul khalaiq, tempat berlindungnya seluruh makhluk, wa nasirhum plus penolongnya. Ini tempat berlindungnya para makhluk itu baginda Nabi. Nah, kemudian penolongnya kita baginda Nabi. Dan di dunia ini bima yaitu sebab perkara yang beliau jelaskan, beliau hamparkan dari jalan-jalan keselamatan dan beliau ajarkan kepada para makhluk berupa bermacam-macam hidayah sehingga meninggalkan mereka atas jalan putih la ghubara 'alaiha yang tidak ada debunya, yaitu jalan hidayah. Wa mafza'uhum wa nasiruhum fil akhirah idlahul maqamul mahmud hunalik. Bahkan enggak hanya di dunia, Nabi adalah pelindung dan penolong kita juga di akhirat, yaitu dengan maqamul mahmudnya. Maqamul mahmud wasyafa'ah al-mutakatsirah al-musyaffa'ah. Dan syafaat yang banyak yang diterima syafaatnya. Sudah kita bahas berapa syafaat Nabi. Kalau yang masyhur ada 5. Teman yang paling akbar, yang paling agung itu syafaat kubra, menyelamatkan seluruh makhluk, mukmin yang kafirnya juga, untuk diselesaikan dari mahsyar. Wal maqalat al masmu'atu, dan ucapan-ucapan sabda-sabda yang diterima, yang didengar. Wasu'alul mu'ta, dan permintaan yang akan diijabai. Wal jahal azam, dan kewibaan yang paling agung. Wal manzilatul ulya, dan kedudukan yang paling tinggi. Nas'alallah ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kita meminta kepada Allah ayyahabalana nasiban wafira, memberikan kita bagian yang sempurna minan naf'i, dari kemanfaatan bisiyadatihi, dengan siadah beliau. Apa tadi siadah itu? Mafza', tempat berlindung dari siadah beliau, wajahihi, dan dari jah beliau al-azam yang paling agung, yang sangat agung, dunyan wa ukhra, di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ini selesai sudah penjelasan masalah munasabah sholawat dan hamdalah. Nih, sekarang lanjut lagi. Wa makna khatamin nabiyyin, dan makna khatamin nabiyyin, penutup pamungkas para nabi. Annahu akhiruhum, bahwasanya baginda Nabi adalah yang terakhir dari para nabi. Wabihi, dan dengan beliau kamula adaduhum, sempurnalah jumlah para nabi. Alladhi wa mi'ah alfin wa arba'ah wa ishruna alfan, 124.000 nabi, sebagaimana yang ditulis dalam hadis sahih. Wala nabiyya ba'dah, maka tidak ada nabi selepas beliau. Wa min lazimihi, daripada dan di antara kelaziman atau ketetapan tidak adanya nabi selepas beliau, alla rasula ba'dah, bahwa tidak ada rasul juga selepas beliau. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'ammu minar rasul, bahwasanya nabi lebih umum daripada rasul, ala sahihi, atas pendapat yang sahih. Wa nafiyul ammi, dan menafikan yang lebih umum, yastalzimu, menetapkan nafiyal akhas, menafikan yang lebih khusus. Dalam Al-Quran, nabi yang lebih umum dinafikan, maka tentu yang lebih khusus yaitu rasul juga ikut dinafikan. Jadi nggak perlu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Berarti kalau rasul belum ada penutupnya loh, enggak. Kalau nabi sudah ditutup,
Rasul juga ikut. Tapi kalau sebaliknya, umpama yang dinafikan khusus lah, baru la yastalzim nafiyal a'am. Umpama khatamar rasul, penutup rasul, bisa jadi nabi masih ada. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Jadi satu sebutkan tapi yang kena dua. Nabi yang lebih umum dinafikan, tentu saja yang Rasul juga ikut dinafikan. Nggak ada lagi Nabi dan Rasul selepas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakamala maka Allah Ta'ala menyempurnakan li sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'al mahasin allati tafarraqat fil anbiya wa rasul qabla. Beliau Allah Ta'ala menyempurnakan untuk baginda Nabi seluruh kebaikan-kebaikan, keistimewaan yang terpecah-pecah, yang terpisah-pisah dalam diri Anbiya dan Rasul sebelum beliau. Jadi keistimewaan seluruh Nabi semuanya ada ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrafa syari'ata samhah, dan Allah memuliakan syariat beliau yang mudah. Bi anja'ala ahkamaha muttasil bil akhirah la nasikh laha wa la mubaddila laha. Allah memuliakan syariat beliau dengan menjadikan hukum-hukum syariatnya sambung dengan akhirat. Maksudnya apa? Penciptaan dunia dimulai dengan syariat Nabi Adam dan lain sebagainya, ditutup baginda Nabi, terus gak ada syarat lain, sehingga seakan-akan syarat Nabi itu sambung dengan akhirat. Karena selepas syarat baginda Nabi langsung kiamat, langsung ganti acara, yaitu akhirat. Tidak ada yang menasah dan tidak ada yang mengganti lagi. Masya Allah. Oke, sepertinya udah cukup. Ini masih bicara tentang keagungan Nabi ini. Memang agak panjang mukadimahnya ini. Ini masuk akidahnya mungkin 3 pertemuan lagi minimal itu. Karena masih panjang. Nih ringkasnya bahwa baginda Muhammad SAW adalah makhluk yang mulia yang mendapatkan bagian tarbiyah khassah yang terbanyak, yang teragung, terbesar dibanding nabi-nabi yang lainnya. Dan syaratnya juga yang termudah tapi yang paling gede kan ganjarannya dan langsung sambung neng akhirat. Istimewaannya juga mengumpulkan seluruh keistimewaan nabi-nabi yang dahulu, yang sebelum beliau. Bahkan mukjizatnya pun kalau kita perhatikan itu mesti ada di dirinya baginda Nabi. Bahkan kata sebagian ulama, mukjizatnya nabi-nabi dulu juga banyak yang diberikan kepada umat beliau, bukan kepada beliau. Umat beliau sebagai karomah, bukan tandingan mukjizat, sebagai karomah. Ada yang menghidupkan orang mati kayak Nabi Isa, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya. Bahkan dia itu sahabat itu ada wanita sahabiah yang nangis doa minta anaknya hidup dan hidup lagi. Di yang juz 3 itu. Kemudian jalan di atas air kayak Nabi Musa, ada Ala bin Alam Al-Hadrami. Ibnu Ala Al-Hadrami. Kemudian yang menyembuhkan orang buta juga ada banyak, bahkan wali-wali juga, wali-wali mutakhirin maksudnya, yang bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan lain sebagainya. Nah, semuanya karamah tadi buah dari kemuliaan baginda Muhammad SAW. Nih, tutup dengan doa kafir. Subhanallah.